Ka'bah, bangunan yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, semakin ramai dikunjungi peziarah dari berbagai penjuru. Hal ini menimbulkan rasa iri para penguasa negeri-negeri lain di sekitarnya. Di antaranya adalah Abraha, seorang raja besar dari negeri Yaman. Raja Abraha sendiri sudah bersusah payah membuat bangunan yang sangat megah dan indah untuk menandingi Ka'bah. Raja Abraha ingin bangunan yang dibuatnya menjadi tujuan para peziarah itu. Nyatanya, meski sudah dihiasi dengan hiasan-hiasan yang paling indah, bangunan tersebut tidak mampu menarik minat para peziarah untuk berkunjung. Ka'bah tetap menjadi yang utama. Hal ini membuat Raja Abraha menjadi sangat gusar. Hei kalian, para pembesar Yaman, ada masalah penting yang hendak aku bicarakan dengan kalian tentang rumah ibadah kita. Aku telah mengerahkan para ahli bangunan terbaik yang ada di dunia ini. Aku menghiasinya dengan batu-batu dan karpet yang mahal. Lihatlah sendiri taburan emas, perak, dan mutiara menempel pada rumah ibadah itu. Tetapi, mengapa tidak banyak orang tertarik mengunjunginya? Tidak banyak orang yang berduyun-duyun datang menghormatinya setiap hari. Mereka justru pergi ke Ka'bah, bangunan yang jelek dan kuno itu. Mengapa mereka selalu berkunjung ke sana? Wahai Raja Abraha yang agung, aku pun heran dengan hal itu. Mungkin karena mereka memiliki keyakinan bahwa bangunan itu suci, yang membawa ketentraman dan kedamaian bagi mereka yang mengagungkannya. Mereka meyakini itu rumah Tuhan yang dibangun oleh orang-orang mulia yang menjadi utusannya. Itu omong kosong. Kepercayaan itu semata-mata karena kebodohan mereka. Dan mereka hanya ingin mengeruk keuntungan dari para peziarah. Tuanku benar, mereka hanya ingin keuntungan semata. Kita harus hentikan keserakahan mereka. Aku setuju itu. Kesabaranku sudah habis. Kita harus hancurkan Ka'bah. Dengan begitu, mereka akan berhenti berkunjung ke sana. Sekarang, bersiap-siaplah. Kita akan serbu dan hancurkan Ka'bah. Bawalah gajah-gajah kita, agar bangunan itu cepat hancur. Aku sendiri yang akan memimpin pasukan. Biar kuratakan Ka'bah itu dengan tanah. Dan para penduduknya berteguk lutut kepadaku. Demikianlah, Abraham menjadi gelap mata. Kedengkian dan kesombongannya mendorongnya untuk menghancurkan Baitullah. Wahai bangsa Quraisy, Abraha dan pasukannya telah menuju kemari untuk menghancurkan Ka'bah. Cepat kita putuskan bersama, apakah kita akan melawan atau menyerah saja kepadanya? Kita akan melawannya. Enak saja dia menghancurkan kota yang kita sucikan ini. Aku tidak setuju. Betul, kita tidak terlatih untuk menghadapi pasukan seperti mereka. Aku tidak mau mati konyol. Ya benar, aku tidak mau mati konyol. Aku tidak mau. Ya benar, aku tidak mau mati konyol. Enak saja, aku tidak mau. Baiklah kalau begitu. Sebagai kesimpulannya, kita tidak akan melawan pasukan Abraha. Dan kita akan meminta Abdul Muthalib untuk menemui Abraha dan menyampaikan sikap kita. Setuju! Setuju! Ya, Setuju! 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 Aku setuju! Setuju! Setelah musyawarah itu, Abdul Muthalib pun pergi menemui Raja Abraha. Wahai pemimpin kota Mekah, apa yang hendak kau sampaikan? Wahai Raja Abraha, kami tidak akan melawan engkau. Kami tahu betapa dahsyatnya pasukanmu. Dan sungguh kami bukan tandinganmu. Bagus.
Lalu untuk apa kau kemari? Aku ada sedikit persoalan pribadi. Aku kesini hendak meminta kembali 200 untaku yang dirampas oleh prajuritmu. Apa? Kau hanya meminta unta? Bagaimana dengan Ka'bah yang kau banggakan itu? Sesungguhnya Ka'bah itu ada pemiliknya, yaitu Allah. Biarlah pemiliknya yang akan menjaga, sementara unta-unta itu adalah milikku. Ambillah kalau begitu. Lebih baik kalian segera pergi dan menyelamatkan keluarga kalian agar tidak turut hancur bersama Ka'bah itu. Begitulah, Abdul Muthalib pun mendapatkan kembali 200 unta yang dirampas oleh pasukan Abraha. Dia pun bergegas menemui warga kota Mekah dan meminta mereka agar menyelamatkan diri. Setelah itu, dia menuju Ka'bah. Di depan pintunya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ampunilah atas kelemahanku yang tidak mampu menjaga kemuliaan rumah-Mu. Engkaulah pemilik sejatinya, ya Allah. Maka kuserahkan kembali segalanya kepadamu. Sesungguhnya Engkau Maha Agung lagi Maha Perkasa. Pasukan Abraha melaju dengan angkuhnya. Mereka sangat yakin tidak ada satu kekuatan pun yang mampu membendung mereka. Puluhan ribu pasukan dan ratusan pasukan gajah yang sangat besar merangsak masuk mendekati Ka'bah. Nampaknya kehancuran Ka'bah hanya tinggal menunggu waktu saja. Wahai prajurit-prajurit Yaman yang gagah perkasa, pada hari ini kita akan meluluhlantakkan bangunan bernama Ka'bah dari muka bumi untuk selama-lamanya, dan akan kita paksa seluruh penduduk Arab untuk datang ke kota kita. Para pendatang itu nantinya akan menyerahkan uangnya kepada kita. Kita akan lebih kaya dan hidup kalian akan senang selamanya. Oleh karena itu, majulah kalian dengan gagah berani. Tidak akan ada yang melawan kita, kecuali mereka akan merasakan akibatnya. Kita hancurkan Ka'bah. Kita hancurkan Ka'bah. Ayo, percepat langkah kalian. Atas nama Asura yang agung, hancurkan sekarang juga. Hidup Abraha! Hidup Raja Abraha terus memberikan perintah kepada pasukannya untuk maju menghancurkan Ka'bah. Dan sungguh, pada saat itu tidak ada satu kekuatan pun yang mampu melawannya. Pasukan Abraha pun tertawa penuh sukacita. Namun tiba-tiba, di saat yang genting itu, nampak gumpalan awan hitam di langit yang tadinya cerah. Gumpalan seperti awan itu demikian besar dan menimbulkan suara yang bergemuruh. Gumpalan apa itu? Hei teman-teman, coba lihat. Gumpalan awan di atas itu bergerak dengan sangat cepat ke arah kita. Itu bukan awan. Itu bukan awan. Itu burung-burung. Ya ampun, dari mana burung? Itu. Panas. Aku terbakar. Tolong, panas. Apa ini? Panas. Tolong aku. Inilah bala tentara Allah yang tidak diduga-duga oleh Raja Abraha dan pasukannya. Atas
perintah Allah, burung-burung yang membawa batu dari neraka itu melumatkan pasukan Abraha yang sangat besar. Gajah-gajah mereka pun laksana daun yang dimakan ulat. Pasukan Abraha pun hancur lebur, tak ada yang tersisa. Ka'bah pun tetap tegak berdiri. Demikianlah Allah menyelamatkan Ka'bah dengan caranya sendiri. Karena Ka'bah adalah rumah yang dibangun atas perintahnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menjaganya. Setelah peristiwa besar itu, Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Maka tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut juga dengan tahun gajah.